sudah memungkinkan untuk kajian offline, kita mulai lagi kajian offline di kantor seperti biasanya. Untuk pada kali ini kita akan melanjutkan kajian kitab Tauhid. Ini adalah kitab yang kedua yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Yahya, yaitu kitab Al-Usul Iman karya Syekh Shalih Fauzan juga. Sekarang sampai dengan pertemuan yang kedua ya Ustaz. Ya. Kedua ya ini ya. Ya, pertemuan kedua untuk usul iman. Baik, untuk mempercepat waktu, silakan Ustaz, kita mulai kajian pada sore hari ini. Bismillah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min syururi anfusina sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulu rabbuna tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Kembali kita membahas kitab kita pokok-pokok keimanan. Kita masih membahas tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan pertemuan kedua adalah untuk membahas kitab ini. Dan kita sekarang masuk kepada hadits yang kelima. Hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala al-mu'allifu rahimahullah wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a hadhil ayah. Dan dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ini, yaitu surat An-Nisa 58. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala perintahkan kalian untuk menunaikan amanah itu kepada ahlinya. Sampai pada akhir ayat, "Innallaha kana sami'an basira." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha melihat. Kata Abu Hurairah, wa yada'u ibahamaihi ala udhunai wallati taliha ala ainai. Beliau meletakkan kedua ibu jarinya ke telinga, kemudian jari telunjuknya ke mata. Begitu. Ketika beliau mengatakan innallaha kana sami'an basira, begini. Rawahu Abu Daud wa Ibnu Hibban wa Ibnu Abi Hatim. Hadis diriwayatkan oleh Abu Daud, Ibnu Hibban, dan Ibnu Abi Hatim. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, ada sejumlah faedah yang bisa dipetik dalam hadis ini. Yang pertama tentang amanah. Amanah itu adalah segenap kewajiban ya, yang harus ditunaikan oleh seorang, baik kewajiban dia kepada Allah Subhanahu wa taala dan kewajiban dia kepada sesama. Kewajiban terhadap Allah Subhanahu wa taala adalah mengesakannya, ya, beribadah hanya kepadanya. Maka seorang menjalankan sholat, dia tunaikan amanah. Dia berpuasa Ramadan, itu tunaikan amanah. Seluruh kewajiban adalah amanah. Demikian pula segenap kewajiban terhadap sesama.
itu adalah amanah. Ya. Baik itu berupa titipan, ya, ataupun janji, seluruh kewajiban. Jadi amanah adalah segenap kewajiban yang harus ditunaikan baik kepada Allah maupun kepada sesama. Itulah amanah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 27, "Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun." Wahai sekalian orang beriman, janganlah kalian berkhianat kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan janganlah kalian berkhianat atau mengkhianati amanah-amanah kalian, sementara kalian sadar bahwa itu adalah amanah atau kewajiban. Dalam surat Al-Mu'minun ayat 8, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan salah satu sifat dari penduduk surga, yaitu walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Ya, dan orang-orang yang selalu perhatian terhadap amanah dan janji mereka. Baik. Nah, di dalam ayat ini surat An-Nisa ayat 58, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada manusia untuk tunaikan amanah kepada yang berhak. Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk tunaikan amanah kepada yang berhak. Sebab turunnya ayat ini, ya, sebab turunnya ayat ini, baik, bahwa di saat Fathu Makkah tahun ke-8 Hijriah, Ali bin Abi Thalib mengambil kunci Ka'bah itu dari Bani Syaibah. Ya, padahal Bani Syaibah itu sudah turun-menurun sebelumnya, masa jahiliyah juga, sebagai kuncen, ya, yang memegang kunci pintu Ka'bah, tuh bersih-bersih dan sebagainya. Nah, saat Fathu Makkah diambil oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian turunlah ayat ini, surat An-Nisa ayat 58 ini. Fa'akhadha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-miftaha min Aliyin wa dafa'ahu ila Bani Syaibah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambilnya dari Ali bin Abi Thalib, diambil lagi. Kemudian beliau serahkan kepada Bani Syaibah, anak keturunan Syaibah. Ya, sebagaimana hadisnya dikeluarkan oleh At-Tabari di dalam tafsirnya dari Ibnu Juraij dan Az-Zuhri. Nah, begitu kisahnya. Dan mereka, ya, sampai detik itu, sampai hari kiamat akan menjadi kuncen Ka'bah, ya, penjaga Ka'bah, megang kuncinya. Masya Allah, ini luar biasa, ya. Allah Subhanahu wa taala muliakan keturunan Syaibah ini. Baik. Seperti yang dikabarkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, walaupun sebab turunnya ayat ini spesifik, yaitu terkait dengan penyerahan kembali kunci Ka'bah yang sempat diambil oleh Ali bin Abi Thalib, akan tapi makna yang terkandung di dalamnya umum, ya, mencakup segenap amanah. Ya, amanah apapun itu hendaknya ditunaikan kepada yang berhak, ya, hendaknya ditunaikan kepada yang berhak. Baik. Nah, poin daripada ayat ini adalah penghujung ayatnya, di mana di ujung ayat tersebut Rasulullah SAW, ya, meletakkan kedua ibu jarinya ke telinga beliau dan jari telunjuknya ke mata beliau, kedua mata beliau. Innallaha kana sami'an basira. Begitu. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala, ya, memiliki pendengaran dan penglihatan yang pasti tidak sama dengan makhluk. Ya, yang pasti tidak sama dengan makhluk karena Allah berfirman laisa kamitsli syai'. Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan apapun. Wa huwas samiul basir, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha melihat. Maha mendengar
Allah Subhanahu wa taala punya pendengaran, Maha melihat, Allah Subhanahu wa taala punya penglihatan. Semuanya sesuai dengan kebesarannya dan kemuliaannya, tidak sama dengan makhluknya. Baik. Hadis berikutnya yang ke-6. Wa 'ani Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala mafatihul ghaibi khams la ya'lamuha illallah. Dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridai keduanya, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kunci-kunci kegaiban itu ada 5. Tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kemudian Nabi mengatakan, la ya'lamu ma fi ghadin illallah. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi esok kecuali Allah. Wa la ya'lamu ma taghidul arhamu illallah. Tidak ada yang tahu apa yang dikandung di dalam rahim kecuali Allah. Wala ya'lamu mata ya'til mataru ahadun illallah. Tidak ada yang tahu seorang pun kapan hujan turun kecuali Allah. Ya. Wala tadri nafsun bi ayyi ardin tamut illallah. Tidak ada satupun jiwa yang tahu di bumi mana dia akan mati kecuali Allah yang tahu. Wala ya'lamu mata taqumus sa'a illallah tabaraka wa ta'ala. Yang kelima, tidak ada yang tahu kapan kiamat terjadi kecuali Allah Subhanahu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Al-Bukhari nomor hadis 1039, sementara Muslim nomor hadis 9 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, hadis ini terdapat penetapan sifat ilmu bagi Allah Subhanahu wa taala. Bahwa dia Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Ya. Dan di dalam hadis tersebut juga terdapat kunci-kunci gaib yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang mengklaim dia tahu perkara gaib, berarti dia ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka dia kafir. Ya, kalau ada yang mengklaim dia tahu perkara gaib, ini berbahaya. Ya, sebab Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya yang menyatakan hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu perkara gaib. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu perkara-perkara gaib. Sebagaimana dalam surat Al-An'am ayat 59, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illallah." Dan di sisinya kunci-kunci kegaiban. Tidak ada yang tahu kecuali Dia, Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian tafsiran kunci-kunci gaib itu ada di surat Luqman ayat 34. Ya, di situ Allah menyebut di sisinya kunci-kunci gaib yang hanya diketahui oleh Allah. Ya, dalam surat Al-An'am 59. Tafsiran tentang kunci gaib itu ada di surat Luqman 34. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaith wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut." Sungguhnya di sisinya, di sisi Allah Subhanahu wa taala ada ilmu gaib. Yang pertama, dialah yang tahu kapan hari kiamat. Yang kedua, dialah yang menurunkan hujan. Tidak ada yang tahu kapan hujan turun kecuali Allah. Yang ketiga, dialah yang tahu apa yang ada di rahim. Kemudian yang keempat, tidak ada satupun jiwa yang tahu apa yang akan dilakukan besok. Yang kelima, ya, tidak ada satupun jiwa yang tahu di mana dia akan meninggal dunia. Jadi antara surat Luqman ayat 34 dengan hadis Bukhari Muslim yang baru saja kita baca, ya, itu berkesesuaian, tepat sekali. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, di sini kita akan urai satu persatu tentang 5 kunci gaib tersebut. Baik. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, jadi 5 hal yang termasuk dari kunci gaib itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Sampai-sampai ketika Jibril alaihi salam bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini makhluk yang paling utama, ya, Jibril dari bangsa malaikat,
Muhammad SAW dari bangsa manusia. Dua-duanya nggak tahu ya tentang kegaiban, kunci-kunci gaib. Ya. Nah, Jibril bertanya kepada Rasulullah, mata sa'ah, kapan kiamat? Qala, maka Rasulullah SAW menjawab, "An-mas'ulu anha bi'alami minas sa'il." Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Dua-duanya nggak tahu. Jadi makhluk Allah yang paling mulia, Rasulullah SAW dan Jibril alaihissalam, nggak tahu kapan kiamat. Maka aneh kalau misalnya ada makhluk yang derajatnya lebih rendah dari Rasulullah dan dari Jibril alaihissalam ngaku dan mengklaim tahu kapan terjadinya kiamat. Allah musta'an. Jadi memang ini betul-betul kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Hanya Dia yang tahu. Ya. Tanda-tanda kiamat memang diberitahukan, tapi kapan kiamat terjadi nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Allah musta'an. Hadirin sekalian jamaah yang dimuliakan Allah. Sebab itu dalam surat Al-A'raf ayat 187 Allah Subhanahu wa taala berfirman, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang hari kiamat, kapan terjadinya? Qul innama ilmuha inda rabbi. Katakan wahai Nabi, ya, yang tahu itu hanya Tuhanku. Yang tahu hanya Tuhanku. Sebagaimana juga dalam surat Al-Ahzab ayat 63 Allah Subhanahu wa taala berfirman, yas'alukan nasu 'anis sa'ah. Manusia bertanya kepadamu tentang kapan kiamat terjadi. Qul innama ilmuha indallah. Katakan bahwa yang tahu kapan kiamat itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariba, ya. Bisa saja kiamat itu betul-betul dekat, gitu. Tapi penentuannya kapan terjadinya hanya Allah yang tahu. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Hadirin sekalian jamaah yang dimuliakan Allah. Kemudian di dalam surat Luqman ayat 34 tadi, wa yunazzilul ghaits. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang turunkan hujan. Ya. Dalam surat Asy-Syura ayat yang lain, ayat 28. Syura ayat 28. Wa huwa alladzi yunazzilul ghaitsa min ba'di ma qanatu. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang turunkan hujan setelah mereka putus asa. Baik. Di sini terdapat penjelasan bahwa tidak ada yang mampu untuk turunkan hujan dari langit kecuali Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ada upaya-upaya dari manusia seperti membuat hujan buatan misalnya, itu upaya mereka. Ya, hanya sekedar upaya saja. Tapi yang putuskan apakah hujan turun atau tidak dengan upaya-upaya tersebut hanya Allah Subhanahu wa taala. Apakah boleh seorang berupaya? Boleh saja. Ya, boleh saja, itu tidak dilarang. Ya. Seperti penyemaian garam di angkasa, ya, dengan rekayasa tertentu agar hujan turun, khususnya di saat-saat kemarau begitu. Akan tapi yang nggak boleh adalah memastikan bahwa dengan penyemaian itu pasti turun hujan. Itu yang nggak bisa, karena kepastian itu hanya milik Allah Subhanahu. Dialah yang memastikan kapan hujan itu turun. Baik. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Kemudian dalam surat Luqman ayat 34 Allah Subhanahu wa taala mengatakan di kalimat selanjutnya, wa ya'lamu ma fil arham. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang tahu apa yang ada di rahim. Baik. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, yang di rahim baik itu janin ataupun hal-hal yang lain yang tersembunyi di rahim. Seperti ada juga penyakit-penyakit yang ada di dalam rahim atau yang tersembunyi di dalam rahim. Semua diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Lalu bagaimana dengan alat semacam USG? Yaitu perkiraan. Dan dibenarkan penggunaan alat tersebut, tapi itu adalah perkiraan manusia,
Akan tapi yang tahu persis adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita dapati juga sebagian ya bahwa yang diperkirakan akan lahir bayi laki-laki ternyata perempuan. Yang diperkirakan perempuan ternyata laki-laki. Ya. Ini menunjukkan bahwa yang tahu apa yang ada di rahim hanya Allah Subhanahu. Kemudian di ayat selanjutnya surat Luqman 34 Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Tidak ada satupun jiwa yang tahu apa yang bakal dia lakukan esok. Ini menunjukkan jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, tidak ada yang bisa menjamin satupun ya bahwa besok dia masih hidup. Karena yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau seorang berencana sah-sah saja. Oleh sebab itu ketika seorang berencana jangan memastikan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada illa insya Allah. Ketika beliau ditanya oleh orang-orang Yahudi tentang Ashabul Kahfi. Beliau bilang besok gitu. Maka Allah Subhanahu wa taala ingatkan, janganlah sekali-kali engkau mengucapkan ya sesuatu bahwa aku akan lakukan itu besok. Illa insya Allah, kecuali mengatakan insya Allah. Istisna insya Allah. Gitu. Memastikan nggak boleh. Jadi seorang berencana, oke. Akan tapi memastikan itu nggak bisa. Oleh sebab itu adabnya adalah mengucapkan insya Allah. Dan jangan sampai kalimat insya Allah ini diperburuk dengan pencitraan sebagian orang bahwa ketika dia mengucapkan insya Allah berarti nggak jadi. Ya, sehingga sebagian orang trauma dengan kalimat insya Allah. Ya, sehingga dia menerka dan menebak bahwa kalau sudah bilang insya Allah pasti nggak jadi. Jangan bilang insya Allah, bilang iya dong gitu. Subhanallah. Ini nggak benar. Jadi perencanaan sematang-matangnya tetap seorang itu dianjurkan untuk mengucapkan apa? Insya Allah. Dan nggak boleh memastikan. Kemudian di penghujung ayat surat Luqman ayat 34 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut." Dan tidak ada satupun jiwa yang tahu di mana dia meninggal dunia. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh kita, masing-masing kita nggak tahu di mana kita bakal mati. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Kemudian di akhir ayat Allah mengatakan innallaha alimun khabir. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Allahu akbar. Ini semua menunjukkan jamaah tentang kemahatauan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh ada seorang pun yang mengklaim bahwa dia tahu perkara-perkara gaib. Berarti itu bertentangan dengan Al-Qur'an, bertentangan dengan sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan pelakunya kafir. Waliyadzubillah. Kita masuk hadis berikutnya yang ke-7. Qala rahimahullah. Ini sudah 3 sifat ya. Yang sudah kita pelajari bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar, Maha melihat, kemudian Maha mengetahui nama dan sifat. Nah, sekarang kita masuk kepada hadis yang ke-7. Qala wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lallahu asyaddu farahan bi taubati 'abdi hina yatubu ilaihi min ahadikum kana ala rahilatihi bi ardin falah fanfalatat minhu 'alaiha ta'amu wa syarabu fa aisa minha fa ata syajaratan fattaja fi dhilliha wa qad aisa min rahilatihi fa bainama huwa kadzalik id huwa biha qa'imatun indah fa akhadha bi khitamiha fa qala min syiddatil farah Allahumma anta 'abdi wa ana rabbuk akhta min syiddatil farah akhrajah. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya dari sahabat Anas bin Malik semoga Allah meridainya. Beliau berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh
Allah Subhanahu wa taala sangat bahagia dengan taubat hambanya. Ini menunjukkan penetapan sifat bahagia bagi Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu punya sifat bahagia. Ya, binatang juga sifat bahagia. Akan tapi sifat makhluk dengan sifat Al-Khaliq itu berbeda, enggak sama. Namun di sini Nabi SAW menyebut bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat bahagia dengan taubat hambanya. Jadi kalau ada hamba Allah yang bertaubat, Allah sangat bahagia. Baik. Kemudian Nabi SAW memberikan perbandingan bagaimana kebahagiaan Allah terhadap taubat hambanya yang bersalah. Ya, Rasulullah SAW mengatakan, ya, bahwa Allah sangat bahagia terhadap taubat hambanya dibandingkan kebahagiaan seorang yang kehilangan kendaraannya atau ontanya, karena kendaraan saat itu adalah binatang tunggangan, onta, dengan perbekalan yang ada ya di onta tersebut. Baik. Jadi tiba-tiba hilang. Jadi ketika dia turun untuk beristirahat sejenak, tiba-tiba ontanya kabur. Ya, padahal di situ ada perbekalan, ada makanan, ada minuman. Kemudian dia putus asa. Itu wajar sekali, manusia akan putus asa, apalagi di tengah-tengah gurun yang gersang, satu-satunya kendaraan dan juga perbekalan hilang. Gitu. Kan putus asa sekali gitu. Lalu dia, kata Nabi, dia menuju ke sebuah pohon, kemudian berteduh. Berteduh di situ sambil bersandar, dalam kondisi sudah putus asa. Nah, ketika dalam kondisi seperti ini, tiba-tiba ontanya itu berada di depannya. Tiba-tiba ontanya ada di depannya. Dengan perbekalan, balik lagi ontanya. Nah, dengan bergegas, dia memegang tali kekang onta itu. Saking bahagianya. Di situ digambarkan bahwa seorang yang menemukan kembali hewan tunggangannya beserta perbekalannya pasti akan bahagia sekali, yang sebelumnya dia putus asa. Dia bahagia sekali. Sampai-sampai ya saking bahagianya dia mengatakan, ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Kata Rasulullah, akhta min syiddatil farah. Saking bahagianya dia salah ngomong, kebalik. Gitu. Dia salah ngomong, kebalik. Hadis diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Jadi Allah Subhanahu wa taala lebih bahagia lagi terhadap taubat hambanya dibandingkan kebahagiaan seseorang yang mendapatkan kembali hartanya yang hilang. Insyaallah. Jemaah sekalian yang dimuliakan. Sebab itu sangat-sangat dianjurkan kepada hamba Allah Subhanahu wa taala untuk kembali kepadanya. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena manusia tempat salah dan dosa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Wahai hambaku, kalian adalah makhluk yang selalu berbuat salah siang dan malam. Wa ana aghfirudz dzunuba jami'an, dan aku Maha mengampuni seluruh dosa, fastaghfiruni aghfir lakum. Maka mintalah ampunan kepadaku, pasti aku akan ampuni. Ya. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Nah, di dalam hadis ini juga terdapat anjuran untuk tidak putus asa dari rahmat Allah, walaupun seorang mengalami kesulitan yang sangat, kesusahan yang sangat, gitu ya. Kenapa? Kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, wa alam anna nasra ma'as sabr. Ketahuilah pertolongan itu bersama kesabaran. Jadi ketika seorang sabar menghadapi kesulitan, pasti datang pertolongan. Wa annal faraja ma'al karb. Dan solusi, ya, jalan keluar itu selalu menyertai kesulitan. Jadi setiap ada kesulitan pasti ada jalan keluar. Wa anna ma'al usri yusra, dan bersama kesulitan itu ada kemudahan. Baik, sebagaimana hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan juga sebagaimana dalam Al-Qur'an, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan, dan sungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Dan Nabi SAW mengatakan,
la yaglibal usru yusrain. Sekali-kali dua kesulitan, ya. Saya ulangi, sekali-kali satu kesulitan itu tidak akan mengalahkan dua kemudahan. Karena dalam surat Al-Insyirah ayat 5 sampai 6, di ayat yang kelima Allah menyebut al-usr. Di ayat yang keenam Allah menyebut al-usr, sama-sama ma'rifah. Ya, menunjukkan bahwa kesulitan yang pertama dengan kesulitan yang kedua itu sama. Sementara yusran pada ayat yang kelima dalam bentuk nakirah, yusran pada ayat yang keenam dalam bentuk nakirah juga, menunjukkan bahwa kemudahan di ayat yang kelima dengan yang di ayat keenam itu beda. Makanya Rasulullah menafsirkan ayat ini, la yaglibal usru yusrain. Sekali-kali satu kesulitan tidak akan pernah mengalahkan dua kemudahan. Jadi setiap ada satu kesulitan, dua kali lipat kemudahan itu menyertai. Maka nggak ada alasan untuk putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, di dalam hadis ini juga bayan anal mukhti la yu'akhad, bahwa orang yang terlepas, ya, dia lepas kontrol begitu, saking bahagia dan sebagainya, maka dia tidak dihukum. Ya, maka dia tidak dihukum. Dia saking bahagianya, saking dia bahagianya, salah nyebut. Ya, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, sungguhnya engkau adalah hambaku dan aku Tuhanmu. Kan salah itu. Kenapa? Saking bahagianya. Dia lepas kontrol, nggak bisa kontrol. Ucapan-ucapan seperti itu, maka hal semacam ini dimaafkan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Ahzab ayat 5, "Walaisa 'alaikum junah fima akhta'tum bih." Tidak ada dosa bagi kalian terhadap kekeliruan kalian yang tidak disengaja. Walakin ma ta'ammadat qulubukum. Akan tapi, ya, yang berdosa itu apabila ada kesengajaan di dalam hati-hati kalian. Ada unsur kesengajaan. Kalau ada unsur kesengajaan, maka itulah yang membuat seorang terjatuh ke dalam dosa. Baik. Kemudian dalam surat Al-Baqarah ayat 286, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau hukum kami jikalau kami lupa dan kami keliru, ya, tidak disengaja. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fa'at, ya, aku lakukan. Sebagaimana hadits dikeluarkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Jadi ketika hamba Allah berdoa, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau hukum kami jikalau kami lupa dan kami bersalah. Allah menyahutnya dengan apa? Fa'alt, ya, aku lakukan. Allahu akbar. Jadi jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, hadis-hadis ini semua menunjukkan, ya, tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 4 tadi yang sudah kita pelajari, bahwa Allah Maha melihat, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mendengar, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berbahagia. Ya, semuanya sesuai dengan kebesarannya dan kemuliaannya, tidak sama dengan makhluk. Baik, hadis berikutnya. Hadis yang ke-8. Wa an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Inna Allaha yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musii'un nahar. Wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musii'ul lail hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha." Rawahu Muslim. Hadis sahih diriwayatkan oleh Muslim nomor 2759 dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari, semoga Allah meridainya, bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala bentangkan tangannya di malam hari untuk menerima taubat orang-orang yang bersalah di siang hari. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala bentangkan tangannya di siang hari untuk menerima taubat orang-orang yang bersalah di malam hari sampai matahari terbit dari arah barat. Terus dilakukan seperti itu. Jadi pintu taubat selalu terbuka, tangan Allah selalu bentangkan untuk menerima taubat hamba-hambanya sampai hari kiamat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, dalam hadis ini juga Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyebut bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala bentangkan tangannya. Ya, Allah miliki tangan, seperti apanya kita nggak tahu. Ya.
tentunya sesuai dengan kebesarannya dan kemuliaannya, tidak sama dengan makhluknya. Karena laisa kamitslihi syai'. Allah tidak serupa dengan apapun. Dan ini juga menunjukkan betapa luasnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya. Ya, selama hambanya masih hidup, maka pintu taubat terbuka. Pintu taubat terbuka. Baik, hadis berikutnya yang ke-9. Walahuma an Umar radhiyallahu an. Dan diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Al-Bukhari nomor hadis 5.999, Muslim nomor hadis 2.754. Dari sahabat yang mulia Umar bin Al-Khattab, semoga Allah meridhoinya. Beliau berkata, qadima ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bisabyi Hawazan. Ya, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tawanan suku Hawazan. Tawanan suku Hawazan. Hawazan ini sebuah suku yang ma'ruf ya, udah dikenal. Ya, sekarang ini zaman kita sekarang ini disebut dengan Utaibah. Ya. Jadi kisahnya begini. Ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam berhasil menaklukkan kota Makkah di tahun ke-8 Hijriah, ya. Kemudian suku Quraisy berbondong-bondong masuk Islam. Ya, berbondong-bondong masuk Islam. Sementara Hawazan ini suku yang tinggal di sekitar kota Mekah. Hawazan. Ya, mereka takut dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Maka mereka mengkonsolidasikan kekuatan untuk menyerang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sebelum mereka diserang. Jadi ketakutan dulu nih. Baik. Maka rencana tersebut diketahui oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, maka beliau menyiapkan pasukannya. Jadi 2.000 dari penduduk Mekah, sementara 10.000 dari penduduk Madinah. Ya. Dan perang ini dinamakan dengan perang Hunain. Perang ini dinamakan dengan perang Hunain. Baik. Nah, karena ini jumlahnya besar, awalnya kaum muslimin itu merasa menang karena jumlah mereka yang besar. Ternyata justru ya, perasaan semacam itu membuat Allah Subhanahu wa taala menegur mereka. Artinya sebenarnya kemenangan-kemenangan itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan merasa ketika jumlah besar dan sebagainya pasti menang. Karena kemenangan-kemenangan itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Taubah ayat 25, wa yauma hunainin id a'jabatkum kathratukum falam tughni 'ankum syai'aw wa dhaqat. Dan di hari Hunain, yaitu perang Hunain, ketika jumlah kalian yang banyak membuat kalian takjub. Ya. Ternyata jumlah kalian yang besar dan banyak itu enggak bermanfaat sedikit pun bagi kalian. Wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahubat. Dan bumi yang luas itu terasa sempit bagi kalian. Kenapa? Karena kalah. Jadi di awal serangan itu kalah. Tsumma wallaitum mudbirin. Kemudian kalian terpukul mundur. Jadi sempat di awal kali serangan itu kalah. Akan tapi Rasulullah SAW tetap kokoh dan teguh, ya, tetap di posisinya. Kemudian ada yang menyeru, ya, supaya kaum muslimin tetap kokoh di posisinya masing-masing. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan di saat perang tersebut. Nah, mereka mendapatkan harta rampasan perang yang banyak dan juga tawanan-tawanan. Kembali kepada hadis kita. Di antara tawanan tersebut, ya, terdapat seorang wanita. Kata Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, fa idam ra'atun minas sabi tas'a. Jadi ketika dihadapkan kepada Nabi SAW tawanan-tawanan suku Hawazan, ya, tiba-tiba ada seorang wanita, ya, itu berlari. Itu wajadat sabiyan fis sabi. Ketika dia mendapati, ya, anaknya yang dalam kondisi perang itu terpisah. Kemudian ketemu lagi di situ. Fa akhadathu, segera dia ambil, ya,
fa'alzaqathu bi batniha. Kemudian dia peluk, ya sebagaimana lazimnya ibu-ibu yang baru menemukan kembali anaknya. Wa arda'athu, langsung dia susuin. Ini sebagai bentuk kasih sayang, ya. Ibu menyusui itu kasih sayang kepada anaknya. Susui. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Atarawna hadhil mar'ah tarihatan waladaha finnar?" Bagaimana menurut kalian? Kira-kira wanita ini bakal mau melemparkan anaknya ke dalam api? Maka para sahabat, la wallah. Kata para sahabat, nggak mungkin. Ya, karena sayang sekali dia sama anaknya. Lalu Nabi SAW mengatakan, lallahu arhamu bi ibadih. Sungguh, Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih sayang kepada hambanya min hadi waladiha, dibandingkan sayangnya wanita ini terhadap anaknya. Jadi Nabi lagi-lagi membuat perbandingan di sini yang menunjukkan betapa besarnya kasih sayang Allah kepada hambanya. Ya, betapa besarnya kasih sayang Allah terhadap hambanya. Jadi sayang seorang ibu kepada anak itu luar biasa, apalagi sempat terpisah, kemudian ketemu lagi, luar biasa kan? Kata Rasulullah, sayangnya Allah kepada hambanya itu lebih besar daripada sayangnya wanita itu kepada anaknya yang baru saja ditemukan kembali. Subhanallah. Oleh sebab itu jamaah, mari kita song-song kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, di antara sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah menerima taubat hamba yang bersalah. Kalau dia mau bertobat kepadanya, pasti diterima oleh Allah selama hayat masih di kandung badan. Nabi SAW bersabda, "Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir." Sungguhnya Allah menerima taubat hambanya selama belum sekarat. Ya, betapapun besar dosa orang tersebut, ya masa lalunya kelam, kok dia mau bertobat pada Allah pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Kemudian kita masuk hadis berikutnya. Ya, kalau ada pertanyaan-pertanyaan jemaah silakan ditulis di chat box, nanti kita akan jawab. Ya, bisa jawab langsung, bisa bertanya langsung atau melalui chat box. Nah, sekarang kita masuk hadis yang ke-10 tentang betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lamma khalaqallahu al-khalqa kataba fi kitabin fa huwa indahu fawqal arsy." Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setelah Allah ya menciptakan makhluknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menulis di catatannya, ya, catatan di Lauhul Mahfuz, ya, yang ada di sisinya di atas arsy. Apa catatannya? Ini ketetapan Allah sendiri. Inna rahmati ghalabat ghadabi. Sesungguhnya kasih sayangku lebih dominan dari kemurkaan. Jadi ini ada kemurkaan, ada kasih sayang. Allah sendiri mengatakan bahwa kasih sayangnya itu lebih besar daripada kemurkaan. Rawahul Bukhari, hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari di dalam sahihnya, nomor hadis 3194. Hadirin sekalian jamaah yang dimuliakan Allah. Nah, tadi Nabi SAW mengatakan setelah Allah menciptakan makhluk, yang dimaksud di sini ya penciptaan langit dan bumi dan seluruh makhluk setelah Allah ciptakan semua, sebagaimana dalam surat Al-A'raf 54. Khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam tsumma stawa 'alal arsy. Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Ya, kemudian Allah beristiwa di atas arsy. Allah mengatakan begitu. Allah yang tahu tentang dirinya dan Allah mengabarkan bahwa dia berada di atas arsy. Bukan berarti Allah butuh ya tentang atau terhadap tempat, ruang, waktu dan sebagainya. Enggak begitu. Tapi Allah mengabarkan bahwa dia berada di atas arsy. Ya. Baik. Kemudian terdapat rincian ya dalam surat Fussilat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul a'innakum latakfuruna billadzi khalaqal arda fi yawmain." Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah kalian kufur kepada Allah yang telah menciptakan bumi dalam 2 hari?
Ya. Ini menunjukkan bahwa penciptaan langit itu 4 hari, kemudian penciptaan bumi itu 2 hari. Total 6 hari. Langit dan bumi 6 hari. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Kemudian setelah Allah ciptakan makhluknya, Allah tulis ketetapannya. Allah tulis sendiri ketetapannya. Ya. Bahwa indahu fawqal arsy. Ketetapan yang ada di sisinya di atas arsy. Yang isinya tadi, inna rahmati ghalabat ghadabi. Sungguhnya rahmatku itu lebih dominan, lebih besar daripada murkaku. Ini menunjukkan betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, sangat-sangat luas. Jadi sekalipun hamba banyak berbuat dosa yang membuat murka Allah Subhanahu wa taala, tapi kalau hamba itu mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya pasti Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya. Akan mengampuninya. Baik. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Nah, kemudian dalam surat Al-A'raf ayat 56 Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sungguhnya rahmat Allah Subhanahu wa taala itu dekat dari orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi untuk mendapatkan rahmat Allah berbuatlah baik. Dengan itulah dia akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab untuk disayang Allah adalah berbuat baik. Ya. Ini juga menunjukkan jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, semata-mata kebaikan itu nggak bisa dibarter dengan surga. Ya, akan tapi seorang berbuat baik untuk disayang Allah. Nah, dengan kasih sayang Allah itulah kemudian seorang dimasukkan ke dalam surga. Tapi kalau kebaikan langsung dibarter dengan surga, itu nggak sampai. Sangat mahal surga itu. Kata Allah, kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, ala inna sil'atallahil ghaliyah, ketahuilah bahwa dagangan Allah itu mahal. Ala inna sil'atallahil jannah, ketahuilah bahwa dagangan Allah itu adalah surga. Lalu Nabi SAW bersabda, la yadkhula ahadun bi'amalihil jannah. Sekali-kali tidak ada seorang pun dari kalian yang masuk surga dengan semata amalannya. Jadi dia beramal baik, mana surganya? Ini amalan saya, nggak bisa. Tidak ada seorang pun, kata Rasulullah. Nah, kalau nggak ada seorang pun, maka sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, bagaimana dengan Anda wahai Rasulullah? Ya, kalau nggak ada seorang pun, termasuk Nabi SAW. Bagaimana dengan Anda? Maka Rasulullah mengatakan, wala ana. Ya, demikian pula aku. Jadi amalan Nabi pun kalau dibarter dengan surga nggak bisa. Oke? Lalu Nabi mengatakan, illa ayyataghammadani Allahu bi rahmatin minhu wa fadl. Hanya saja, ya, Allah Subhanahu wa taala liputi diriku dengan rahmat dan keutamaannya. Artinya Nabi dijamin masuk surga itu karena rahmat Allah. Siapa sih yang bisa mengungguli amalan Nabi Muhammad? Nggak ada yang bisa. Ya, kalau amalan Nabi Muhammad saja, ya, nggak bisa dibarter dengan surga. Bagaimana dengan amalan kita manusia biasa? Jadi betul-betul kalau kita beramal itu niatnya untuk disayang Allah. Dengan sayang itulah kita berharap dimasukkan ke dalam surga. Jadi betul-betul orang masuk surga itu karena anugerah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebab itu kita nggak bisa membanggakan amalan kita. Sebab itu Nabi mengatakan, i'malu wa lam tuhsu, beramalah tapi jangan dihitung-hitung. Ya, sebab orang kalau menghitung-hitung amalan-amalan, maka dia akan berpuas diri dan akan malas untuk beramal, tidak semangat lagi. Ya. Sementara Nabi menganjurkan terus beramal supaya disayang sama Allah Subhanahu wa taala. Dengan itulah kemudian seorang berharap dimasukkan ke dalam surga. Hadirin sekalian jamaah yang dimuliakan Allah. Hadis berikutnya yang ke-11. Walahuma anhu, dan diriwayatkan Al-Bukhari Muslim. Bukhari nomor hadis 6.000, Muslim nomor hadis 2.752. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ya, bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ja'alallahu rahmata mi'ata juz'in. Allah Subhanahu wa taala membagi rahmatnya menjadi 100 bagian. Fa amsaka indahu tis'atan wa tis'ina juz'an. Allah tahan 99 bagian di sisinya. Wa anzala fil ardi juz'an wahida.
Dan Allah turunkan satu bagian, hanya 1% saja. Allah turunkan ke bumi. Famin dalikal juzuk tatarahamul khalaik. Dari 1%-nya itu, maka seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini berkasih sayang. Hanya 1% saja. Hatta tarfa'ad dabatu hafiraha an waladiha khasyata an tusiba. Sampai-sampai kuda itu mengangkat kakinya ya supaya tidak menginjak anaknya. Itu juga bagian dari kasih sayang Allah Subhanahu. Itu sudah dibagi-bagi loh. Hanya 1% saja tapi dibagi-bagi pada seluruh makhluk. Betapa luasnya. Jadi kalau seorang ingin betul-betul disayang Allah, berharaplah apa yang ada di sisinya. Ada 99%. Menunjukkan betapa luasnya kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dunia seseorang sudah merasakan kasih sayang di antara sesama dan seterusnya. Manusia dengan manusia, manusia dengan binatang, dan ada kasih sayang itu. Tapi itu dibagi-bagi hanya dari 1% saja. Jadi kalau seorang betul-betul ingin berharap kasih sayang Allah, sisanya 99% itu ada di akhirat. Caranya gimana? Patuh pada Allah. Dengan kepatuhan itu kita berharap disayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, ya. Oleh sebab itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada umatnya, irhamu man fil ard, yarhamkum man fis sama. Sayangilah manusia di muka bumi, niscaya yang di langit akan menyayangi kalian. Ya, yang di langit adalah Allah Subhanahu Wa Taala akan menyayangi orang-orang yang sayang kepada sesama, bahkan sayang kepada makhluk yang lainnya. Sayang kepada binatang juga menjadi sebab seorang itu masuk ke dalam surga. Masya Allah. Kemudian hadis berikutnya, hadis yang terakhir, ya. Wali Muslim ma'nah min hadis Sulaiman Al-Farisi. Diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 2753. Yang semakna dari hadis Salman Al-Farisi. Di dalamnya terdapat kalimat kul rahmatin tibaqa ma bainas sama'i wal ard. Setiap rahmat, tadi kan dibagi 100 bagiannya. Nah, setiap rahmat itu ketebalannya antara langit dan bumi. Setiap rahmat Allah. Jadi 100 bagian, per bagiannya itu ya, luasnya itu antara langit dan bumi. Allahu akbar. Ya, kemudian di dalam riwayat tersebut, fa idza kana yaumul qiyamah kammalaha bihadhihi rahmah. Dan apabila datang hari kiamat, maka Allah Subhanahu wa taala akan penuhi yang 99%-nya lagi. Diberikan kepada hamba Allah yang telah berbuat baik. 100% akan diberikan semua. Jadi betul-betul surga itu nggak kebayang betapa nikmatnya dan betapa indah. Gitu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Baik. Allahu akbar. Oleh sebab itu, nggak ada alasan sama sekali bagi siapapun untuk putus asa dari rahmat Allah, karena betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang terakhir, hadis ke-13, wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal kafir idza amila hasanatan utima biha tu'matan fid dunya. Sungguhnya jika orang kafir berbuat baik, maka akan segera dibalas di dunia. Segera dibalas di dunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa amal mu'min fa innallaha yadakhiru lahu hasanati fil akhirah. Adapun orang yang beriman jika berbuat baik, maka Allah simpan kebaikannya untuk di akhirat kelak. Wa yuqibuhu rizqan fid dunya ala taati, dan Allah berikan anugerah kepadanya rizki di dunia atas ketaatannya. Jadi berlipat-lipat, di dunia dikasih, ya, di akhirat nanti ada simpanan lagi yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis diriwayatkan oleh Muslim di dalam sahihnya nomor hadis 2808. Jadi berimanlah kepada Allah, jadilah muslim, berserah diri kepada Allah, beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Muhammad SAW, beriman kepada Al-Qur'an yang dibawa Nabi Muhammad SAW, sehingga Al-Qur'an itu nggak bisa disandingkan dengan apapun, nggak bisa dibandingkan dengan apapun, ya, nggak bisa. Baik, siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah SAW, beriman kepada Al-Quran, jaminannya adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa besar
Demikian jamaah yang dimuliakan Allah yang bisa kita baca dan kita simak bersama dari hadis-hadis Nabi SAW tentang Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat dan kurangnya mohon maaf. Silakan yang mau bertanya dari jamaah. Silakan jamaah semua. Ada pertanyaan? Tidak ada Pak Jat? Sepertinya nggak ada Ustaz. Mungkin langsung. Baik. Alhamdulillah. Semoga bermanfaat dan kurangnya mohon maaf. Semoga Allah selalu memberikan taufik hidayah pada kita semua dan menyelamatkan kita di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Taufik. Izin, Ustaz. Assalamualaikum.